Sekarang aku bicara tentang diriku. Jika saya mu'alaf, itu judulnya. Oh, kau mau mencari anak semua berujung donasi. Iya. Oke, bro ya. Kau tidak bisa memberi sebuah pandangan, berarti tidak ada yang namanya sejenis apa ya? Kepintaran atau apalah. Imran Purba. Coba Imran Purba ini, mudah-mudahan dia punya pandangan yang berbeda dengan dirimu. Halo Imran Purba. Kok pergi? Atau ginilah, kira-kira apa yang kalian ingin aku ceritakan? Masa saya tidak bisa bertanya? Saya tidak menghujat loh, ada nggak menghujat? Enggak. Jika saya menjadi mu'alaf, mu'alaf itu artinya saya tinggalkan kemusyrikan. Bagi Islam kan menuhankan Yesus itu kan musyrik. Saya tinggalkan kemusyrikan. Terus saya mengucap 2 kalimat syahadat. Apa yang kira-kira membuat saya harus pergi ke sana? Atau apa kelebihannya? Selain daripada beristri 4. Kan itu memang hak kita kan. Kalau saya sudah menjadi Islam, saya bisa beristri 4 tanpa ada yang menghalangi. Asalkan dapat berlaku adil, asalkan syaratnya dipenuhi ya. Minta izin segala macam. Sekarang tolong kalian beri saya pandangan, bro. Nah, ini udah ada 5 orang ya. Oke, naik satu-satu ya. Mesaya apa ini? Pak Agon ada. Pak Agon ini nanti punya punya pandangan ini. Sabar Pak Agon ya. Kawan lama itu. Ini bukan Pak. Halo. Halo Bang, salam. Halo Bang, salam. Salam, silakan. Aduh, kau Kristen ya. Kalau Kristen apa yang mau diberikan pandangan? Silakan. Enggak, saya Islam Bang. Alhamdulillah. Saya setuju sekali sih. Mungkin Abang lebih mendekatkan diri terhadap Yesus atau Isa Al-Masih. Kita kan selalu mendoakan beliau. Kita nggak menghinakan dia. Kita ngangkat ibunya. Itu mungkin lebih keren sih Bang. Mantap. Insya Allah Allah berikan ini ya. Lanjut coba terus Bang. Dulu berikan saya bagaimana doa kepada Isa Al-Masih. Saya belum pernah dengar. Coba, saya ingin tahu. Di Islam itu kita selalu sanjung dia. Kita nggak bisa sebutkan dia seperti... Ya kita sanjung saja, sanjung dia. Kita nggak bisa ini. Semua nabi harus disanjung tinggi. Bahkan orang tuanya pun. Gitu. Mungkin lebih keren ya. Abang kayaknya sudah keren, pintar-pintar keren. Insya Allah ya, Bang. Saya doakan Bang. Assalamualaikum. Nanti Mesia support Bang. Siap. Oke, assalamualaikum. Siap. Terima kasih Mesias ya. Saya tertarik dengan ucapan si Mesaya tadi. Makanya kan kalian yakin bahwa Allah SWT mampu membolak-balikkan hati manusia. Ingat ya. Kalian jangan a priori atau sifatnya begini begono, jangan ya. Mungkin kalian bilang kalau kamu malah bro, kau nanti bisa melawan si Edis tipu. Ini salah satu contoh loh, ya. Atau kau bisa seperti Donditan atau Kainama, bebas bicara apa saja tentang kekristenan, misalnya begitu. Atau kayak Sinora, kau bisa menghujat Yesus, atau kayak si Ripa bisa mengatakan titit segala macem, ya. Itu contoh kawan. Karena saya lihat itu kayaknya bagi mereka itu ya mereka tidak akan bisa ada yang menghalangi, tidak ada tersentuh hukum. Jadi itu sangat luar biasa. Misalnya begitu. Sekarang coba ya, saya tidak akan membantah ya. Apapun kalian bilang, saya akan terima. Silakan Pak Angon. Ini dulu ada budak Angon, ini Pak Angon 5. Pasti dia juga ini. Halo brother, selamat malam. Beliau. Selamat malam. Saya senang. Malam, apa kabar Pak Angon? Lama tak berjumpa juga tak lama. Iya ya, makasih. Saya senang sekali. Silakan. Masya Allah. Ini kenapa kok terbersit ada judul seperti itu? Malah saya, jangan dulu lah. Jadi gini, Kang Rudi. Kalau tadi ada narasi bahwa kalau Kang Rudi masuk Islam bisa dapat isi 4, itu mungkin saya yang malu. Saya udah tua gini gitu kan, belum sempat 4 Kang, masih 1 nih ceritanya. Kan gitu ya. Jadi mungkin itu tidak bisa dijadikan rujukan. Ya, apalagi saya juga suka kata Kang Rudi mengatakan bahwa harus ada syarat di dalamnya kan. Syarat ketentuan itu berlaku Kang, harus adil ya kan. Ada alasan lah mungkin isi udah nggak bisa lagi gitu memenuhi kebutuhannya, itu bagus. Tapi yang utama mungkin ini Kang,
Kalau Anda mualaf nih ya, pertama seluruh Quran akan ada pada diri Anda. Ya, kamu akan merasakan betapa hinaan sikap-sikap orang-orang yang mungkin nanti tidak sejalan dengan Kang Rudi itu akan terasa. Bahasa Qurannya gini, apakah kamu Rudi mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian, cobaan sebagai orang terdahulu mendapat ujian itu gitu kan? Malapetaka, kesengsaraan, mungkin dalamnya hinaan, kekurangan buah-buahan mungkin. Ya, atau malapetaka yang itu akan terasakan kepada Kang Rudi nanti. Mungkin ya. Pertama mungkin kalau selama ini ada orang yang hidup dari donatur kan, mungkin donatur Anda akan hilang, meninggalkan Anda. Atau bahkan mungkin istri Anda pun akan meninggalkan Anda. Orang-orang terkasih dengan Kang Rudi akan meninggalkan. Kan dianggap Kang Rudi orang-orang yang tidak pantas kan. Atau mungkin lebih parahnya lagi Anda seperti baginda Yesus. Dikejar-kejar ya kan, dipersekusi atau mungkin dibun-bunnya kan. Dan ini kalimat terakhir itu mungkin ada hampir setiap para nabi kan. Kita tahu Nabi Muhammad ceritanya kan, persekusi terjadi, berusaha untuk dibunuh, berusaha untuk dipersalahkan ya, dikatakan merusak tatanan. Itu yang saya belajar dari nabi kami. Begitu jangan baginda Isa, Yesus, atau mungkin baginda Muhammad, baginda Musa ataupun Ibrahim kan. Itu akan dirasakan. Yang kedua, Anda akan melaksanakan sesuatu yang kami kerjakan. Ketika Anda jadi mualaf, saya tidak libur kan sholat. Rudi udah sholat, udah jadi muslim, saya udah libur lagi, nggak perlu sholat. Enggak kan. Apa yang selama ini saya kerjakan, Anda yang kerjakan nanti, itu akan tetap kami lakukan. Bahkan Kang Rudi, kalau Anda hidup di zaman Nabi Muhammad, Anda mualaf, Nabi Muhammad tidak libur kan itu. Itu bedanya. Jadi Anda akan tetap Anda ruku sujud sebagaimana Nabi kami ruku sujud. Anda akan diminta sedekah sebagaimana Nabi kami bersedekah. Anda akan diminta puasa sebagaimana Nabi-Nabi itu bersedekah atau berpuasa. Jadi dalam Islam ini kita akan sederajat. Sama di hadapan Allah, sama di hadapan manusia. Kemuliaan ini kemuliaan berjamaah. Anda mulia sekarang, orang-orang terdahulu pun mulia. Kata Nabi Muhammad ya, beserta pengikutnya waktu itu mulia. Dan kami yakin kemuliaan pun diberikan kepada baginda Yesus dengan orang-orang bersama dengan dia. Mulia dia kan. Dan saya juga yakin orang-orang bersama Musa, dia mulia. Ibrahim bersama dia mulia. Orang-orang bersama Nuh mulia. Jadi saya melihatnya, surga itu adalah tempat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kapanpun, dimanapun, siapapun manusia itu. Dakwah Islam, boleh agak panjang Kang Rudi ya, boleh ya? Aman ya? Masya Allah, baik. Silakan Kang Angon, karena saya kan ingin membutuhkan masukan. Silakan. Baik. Dakwah Islam, kalau Anda jadi Islam, Anda berdakwah, katakanlah ada pertanyaan dari baginda Musa yang menerima Taurat, terus Anda ditanyakan, siapa Tuhanmu, wahai Rudi Yohanes? Anda menarasikan Tuhannya Islam hari ini, maka Musa akan acungkan jempol. Betul kamu. Anda hidup di zaman Nuh, Anda hidup di zaman Ibrahim, Anda menerasi siapa Tuhan Anda gitu kan? Anda menerasi sebagaimana kami Islam hari menerasakan, Anda akan diacungkan jempol oleh mereka-mereka. Tetapi kalau saja Anda menerasi siapa Tuhan Anda sekarang ini, Anda jelaskan kepada baginda Musa, baginda Ibrahim, atau baginda Nuh, atau bahkan ke Adam sendiri pun, Anda akan diludahin. Apa-apaan sih lu, Rudi ngomong apa sih? Artinya Tuhan itu harus konsisten diceritakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan Islam itu ada di dalam cerita itu, Kang Rudi. Ini saya tidak akan merubah otak Anda enggak, atau pemikiran Anda, atau cara berpikir Anda enggak ya. Cuman ini kenapa saya berislam. Kenapa kami tetap dalam keislaman gitu kan. Bahkan sampai mungkin kami nggak punya uang, duit segala macam. Kami akan tetap berislam. Tambahan sedikit baik Kang Rudi. Asumsi dalam Islam itu kenapa surganya abadi. Karena dinarasikan kalau orang Islam, si Angon aja kita bicara saya nih. Si Angon kalau ditambah sehari lagi besok, maka si Angon akan sholat. Duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, sampai subuhnya. Kalau cuma sehari lagi besok. Andai kan si Angon ditambah umurnya 10 tahun lagi, si Angon akan tetap sholat, berpuasa, berhaji, dan segala macam gitu kan. Ditambah 1000 tahun lagi, si Angon akan tetap begitu. Artinya kebaikan itu udah harus jadi milik kami kan, milik kita. Dilakukan terus.
Maka diasumsikan kalau demikian wajarlah mereka masuk surga Tuhan dan mereka dikekalkan oleh Tuhan dengan surga yang abadi. Sekarang kembali ke orang Kristen, Kang Rudi contoh. Kalau Kang Rudi hari ini menolak Rasulullah, menolak Islam, menolak Allah, maka ditambah pun waru sehari besok, Kang Rudi akan tetap berpikir yang sama. Saya akan menolak Allah, menolak Rasul, menolak Islam. Ditambah 10 lagi juga kan begitu kan? Maka kenapa Kang Rudi nanti, mohon maaf ini mungkin agak sakit, akan masuk dalam nerakanya, karena kalaupun Anda bertambah umur sampai ratus ribuan tahun, Anda akan tetap dengan keyakinan Anda sendiri. Maka kenapa surga itu kekal, neraka itu kekal? Karena diasumsikan kita akan melakukan sesuatu yang sekarang kita imani. Bisa Kang Rudi berubah? Kenapa enggak? Toh banyak saudara-saudara Anda yang dulu kenal dengan Anda udah mualaf kan gitu. Artinya mungkin, memungkinkan, tetapi masalahnya bukan kami kan, bukan pandainya retorika si Angon, Bang Jumat, bukan, tetapi Allah berkehendak ya Anda menjadi orang mualaf, bukan kami lagi. Oke. Yang lebih dalam, Bang. Terima. Oke, itu mungkin lah. Siap. Lain waktu. Ya. Lain waktu. Terima kasih Pak Angon 5 Saya yang atas masukannya ya. Sampai jumpa Pak Angon. Sehat selalu. Yo, makasih. Siap. Makasih. Iya, terima kasih Pak Angon. Ini teman saya zaman dari apa ya, Zoom, StreamYard, Zoom ya. Dia seorang Muslim. Oke. Oh, Pak Pendi saya tunggu Pak Pendi. Nah, kawan-kawan, satu hal yang saya pikir sama ya. Ketika tadi Bapak itu bilang, kalau saya masuk menjadi mu'alaf, hal yang pertama saya akan dimusuhi oleh orang-orang dari agama saya sebelumnya. Jangankan saya pindah agama, nggak pindah agama pun saya sudah dimusuhi kawan. Kenapa saya dimusuhi? Karena saya menyinggung si Edis tipu. Karena si Edis tipu kerjanya menghujat saja. Bagaimana kalau saya menjadi mualaf? Pak Angon dah mengatakan, kau akan dihujat, dicaci, dimaki, bahkan uang tak ada apapun diusahakan kau sampai menderita. Saya percaya itu. Wah, ini kawan. Ini baru intelek, ya. Jangan langsung, kau mau cari donasi, karena donasi ndak ini, ndak itu. Gunanya apa? Kita sekarang mencari apa kelebihannya, apa yang saya dapat kalau saya bisa menjadi atau menjadi mu'alaf, ya. Kemudian beliau mengatakan kalau ditanya di alam kubur begini Bogono ya, saya teringat ya gini kawan, pengikut Musa kalau mati ditanya apa kitabmu, tidak mungkin dia jawab Al-Quran kawan, pasti Taurat. Demikian juga pengikut Nabi Isa, kalau ditanya apa kitabmu, tidak mungkin dia menjawab Al-Quran, tetapi Injil. Ya, kan ingat kalian 6 pertanyaan nungkar dan nangkir di alam kubur. Apakah mereka ini akan ke neraka karena tidak menjawab Al-Quran? Paham ya? Contoh, pengikut Nabi Musa ditanya apa kitabmu, Taurat. Ternyata bukan Al-Quran. Pengikut Nabi Isa ditanya apa kitabmu, Injil. Ternyata bukan Al-Quran. Bagaimana pertimbangannya ini? Paham ya? Kalau saya sekarang misalnya menjadi mualaf, oke, saya benar menjawab Al-Quran. Gak mungkin saya katakan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bisa enggak? Padahal di dalam Al-Quran memang dijelaskan 4 kitab itu Allah SWT yang menurunkan. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang saya khawatirkan kalau saya menjadi mu'alaf, saya akan meneliti. Kena dari mana bocornya 6 pertanyaan malaikat nungkar dan nangkir di alam kubur. Bagaimana kalau kita menjawab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran? Karena di dalam Al-Quran dituliskan 4 ini. Coba kira-kira. Ada nanti yang bisa membantu ya. Kalau yang lain itu standar masuk surga. Ngapain aku kalau hanya masuk surga kawan? Tak akan kutinggalkan Kristen. Karena Kristen juga menjanjikan surga. Nah ini sekarang yang kalian pikirkan. Apa kira-kira? Kalau kalian janjikan kalian bilang masuk surga, Kristen pun menjanjikan masuk surga. Buat apa aku tinggalkan Kristen?
Kayak kata Pak Agon, betul, dapat empat istri itu bisa. Cuman masalahnya aku udah kena gula, jadi agak lemah, gak sanggup lagi untuk beristri 4. Coba tunjukkan apa kira-kira, ya. Yang saya tangkap hari ini adalah bahwa saya bebas menghujat orang Kristen. Seperti si Nora, si Zuma, si Ripa, dan lain-lain. Coba cari apa lagi. Kalau penderitaan, masa saya harus menderita? Saya sudah tinggalkan Kristen, terus saya menderita. Terjadi kebodohan bagi saya. Saya mau mencari sesuatu itu dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan penuh penderitaan. Kalau saya mendatangi penderitaan, buat apa? Tapi itu fakta loh. Sedangkan saya belum mu'alaf. Pengikut Edis, karena saya kritisi dia hanya menghujat. Semua menyerang saya, memaki, menghina, mencaci. Bahkan sudah saya katakan, maaf dulu nih ya. Biasanya tanggal 4 kan ada di YouTube saya, gabung orang berlangganan. Semua tarik diri. Nah, ini bertokolan kawan. Belum lagi saya mu'alaf. Jadi kalau hanya penderitaan yang saya ambil, saya tidak akan pindah agama. Kenapa? Sekarang pun saya di Kristen, saya sudah menderita, dimusuhi, dijauhi oleh dewa-dewa herder pengikut Edis, karena saya memberitakan kebenaran bahwa Edis itu penghujat, bukan berapologet. Ingat ya, jadi tolong kalian carikan saya. Saya baru temukan 2 ya. Yang pertama, saya sudah punya hak untuk beristri dari 4. Kalau di Kristen kan nggak bisa. Tapi sayangnya, Udin saya nggak bisa lagi untuk beristri 4. Si Udin. Hanya beristri 1 pun sudah ngap-ngapan. Oke ya. Yang saya temukan kedua adalah bahwa saya bisa memaki-maki Kristen. Tanpa saya, ya kalau bisa dibilang menyesuaikan dengan Zuma Ripari, saya bisa seperti mereka dan Donditan ya. Ayo, siapa lagi nih? Kira Pak Pendi murtadin. Apa saran dari Pak Pendi sebagai murtadin? Apa saran dari Pak Pendi sebagai murtadin? Nah, Bang Rudi. jangan ketahui dulu, Pak Pendi ini serius. Apa saran Pak Pendi sebagai murtadin? Silakan, kami dengar. Nggak ada saran saya. Apa yang mau saya sampaikan, Abang sudah jawab barusan. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Abang. Jadi Abang sudah jawab. Jadi tidak ada lagi hal yang perlu saya sampaikan. Cuma saya tidak mendengar tadi dari teman-teman yang sudah naik, mereka akan membawa Abang ke Arab untuk keliling Ka'bah. Ya, itu sudah beberapa orang yang naik. Belum ada satupun di antara mereka yang mengatakan kalau Bang Rudi hari ini mu'alaf, saya adalah orang yang pertama yang berdonasi untuk Abang untuk pergi ke Arab Saudi supaya Abang bisa naik haji atau umroh. Ini tidak ada. Jadi sebelumnya shalom semuanya, selamat Natal ya, dan selamat menyambut tahun baru. Bang Rudi, selamat Natal. Kalau Bang Rudi bilang orang akan memusuhi Bang Rudi, saya tidak pernah memusuhi Bang Rudi ya. Abang mau masuk agama apapun, saya orang yang tidak pernah memusuhi Bang Rudi. Kalau kita beda pendapat seperti kemarin itu biasanya, tapi tidak berselang berhari-hari kita sudah baikan lagi. Cuma kan orang tidak tahu, Bang. Lalu yang kedua, ketika orang itu tadi berkata bahwa kita akan sama-sama mendoakan Isa Al-Masih, dan pertanyaan Bang Rudi itu sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara kita mendoakan Isa Al-Masih, dan orang tersebut seperti meludah ke atas dan ludah itu kena ke mukanya sendiri. Yang selanjutnya mengenai pertanyaan Mungkawanangkir ya. Ketika ada pertanyaan Mungkawanangkir, man nabiyuka, kan setiap orang yang sudah masuk kubur pasti ditanyakan pertanyaan itu, Bang Rudi kan? Nah, apakah hal yang sama ditanyakan kepada Nabi Muhammad atau tidak? Oleh Mungkawanangkir ya. Saya tidak akan menjawab, dan Bang Rudi juga tidak usah menjawab. Jadi, Bang, bayangkan Bang ya. Abang baru berandai-andai saja, Bang. Itu mereka senang sekali, Bang. Baru berandai-andai saja, mereka senang sekali. Tetapi seperti Bang Rudi bilang barusan, kalau seandainya aku menderita, ngapain aku ke sana? Tetapi hari-hari ini juga Abang kan dibenci juga. Di sana ada orang yang benci, di sini ada orang yang benci. Tetapi Pendi Israel hanya sebentar membenci Bang Rudi kemarin, dan saya sudah minta maaf kan Bang Rudi kan? Nah, kita sudah minta maaf. Jadi Bang Rudi,
Saya selalu. Bulan depan Bang saya ke Pekanbaru, pertengahan. Jadi saya akan mampir ke rumah anak terang. Yang harus Abang persiapkan tahu apa? Yang pertama babi panggang, yang kedua andaliman. Ya. Saya sama Bang JDP akan berusaha untuk mendatangi, singgah di rumah anak terang. Abang harus persiapkan BPK sosial. Saya sudah ikutin Bang Rudi. Bagaimana almarhum Ustadz Moko Ginta mengajak Bang Rudi untuk masuk Islam. Ditawarin uang. Nah ini kan gak ada yang tawarin Bang. Nah ini bayangkan Bang. Ini Abang baru berandai-andai, itu sangat senang mereka. Tetapi belum saya temukan daripada mereka bahwa mereka mengajak Abang untuk pergi ke Arab Saudi untuk naik haji ataupun umroh. Ya. Mungkin beberapa menit ke depan akan ada mereka yang naik, yang menawarkan diri untuk Abang pergi umroh ataupun naik haji. Nah, apapun itu, mau Abang jadi mu'alaf atau tidak jadi mu'alaf, kalau saya ke rumah Abang harus persiapkan saya BPK. Abang harus toleransi. Sekalipun Abang tidak makan, ya, Islam yang baik itu akan memberikan apapun kepada orang yang dianggap tamu, Bang. Nah, saya berharap Abang bisa menyediakan BPK kepada Pendi Israel bersama dengan Bang JDP nantinya ya. Bang Rudi, sehat selalu, selamat Natal. Selalu sukacita. Oke, terima kasih Pak Pendi atas kebaikannya. Tuhan Yesus baik. BPK ya, karena BPK mahal kawan. Sekilo ya, karena BPK mahal kawan. Sekilo udah berapa ya? Tapi kan saya bilang, andai saya jadi mualaf, siapa tahu Tuhan membolak-balikkan hati saya. Sebelum pertengahan bulan Pak Pendi datang, siapa tahu? Kita kan nggak tahu kawan. Siapa yang bisa menentukan garis hidup, kan nggak ada ya. Ya, seperti kata Pak Pendi, sebagai tuan rumah yang baik, saya menyuguhkan BPK bisa, saya suruh orang nanti ya, kaulah buat piringnya makan, saya temani makan kawan. Nggak salah kan? Saya nggak tahu ya, karena saya belum tahu. Yang saya tahu, kita sebagai orang tuan rumah harus berlaku baik, berlaku sopan terhadap tamu. Ya begitu ya kawan-kawan ya. Nah, tapi tetap juga Pak Pendi saya garis bawahi. Kalau saya punya uang, saya nggak mau takabur. Kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana ya. Paham ya? Oke Pak Pendi. Nah, justru murtadin yang menemukan satu kelebihan lagi. Yakni saya bisa berhaji kawan. Dahulu saya pernah bertanya kepada orang waktu saya dunia debat. Saya sebagai orang Kristen, ya, atau udahlah saya sebagai makhluk Tuhan, apakah saya dapat pergi berhaji? Ya, karena waktu itu kawan-kawan mengatakan bahwa Islam itu bersifat universal. Sekarang saya mau pergi berhaji, apakah bisa? Banyak yang mengatakan tidak bisa. Apalagi kalau sudah sampai diketahui bahwa saya bukanlah beragama Islam. Paham ya? Kecuali tidak ketahuan. Karena dulu Pak MKC kalau nggak salah saya, pertama-tama dulu saya di stream ya, dia naik, ya, dia bilang, dia sampai pergi berhaji 2 kali, kalau nggak salah dia ya, atau siapa ya, naik pesawat, di pesawat dia menyamar pada Kristen atau siapalah, saya pernah dulu, tahun 2019 ada kalimat begitu, dan sampai dia berhaji, pulang. Nah ini kawan ya, yang sudah berhaji yang mu'alaf, itu yang pertama Aristo, baru kayak nama, baru si siapa namanya ya, Aristo, Kainama, Edi Praitno, baru siapa lagi ya yang saya kenal ya. Kalau Bernard Nababan itu sudah lama ya. Oke, berumroh berhaji mereka sudah, tapi mungkin Aristo masih umroh, sorry, bukan berhaji ya. Oke, siapa lagi? Pak Bom Bom. Wah ini Pak Bom Bom nih rame nih ya. Kenapa rame ya, saya bingung. Saya tidak membantah ya, hanya menambahi sedikit lah. Halo Pak Bom Bom 003, selamat malam. Shalom Lai, selamat datang. Shalom, apa yang mau disampaikan silakan aku dengarkan. Mau mualaf kah?
Begini Pak Bom Bom. Kan Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan hati manusia dan itu diimani seluruh umat muslim. Kita kan nggak tahu Pak Bom Bom. Last minute bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hatiku sehingga aku jadi mualaf. Sebelum aku mualaf, saya mau tahu apa kira-kira kelebihan yang saya peroleh ya ketika saya mualaf, karena yang mau saya tinggalkan ini banyak loh. Paham ya? Saya akan dicaci, dimaki semuanya. Kalau itu sih sudah dicaci maki saya dari sekarang. Gak perlu lagi saya itu alasan. Jadi alasan apa kira-kira? Silakan Pak Bom dari pandangan Pak Bom Dom sebagai Kristen apa? Kalau saya pandangannya seperti tadi yang saya sampaikan, jaminan kan, kita di Kristus saja sudah pikul salib. Terus kalau kita dijamin di seberang, enak-enak saja ya, siapa yang tidak mau? Tapi sama saja, kalau di sebelah juga begitu, ngapain? Sama aja lah. Sekarang saja kita lagi digempur-gempur, makan uang donasi, lapor. Itu katanya, tiap hari ribut itu emak-emak. Bukannya buka komal, mau baik-baik, Natal damai. Bagi saya nggak mungkin lah dah ya. Kalau bagi saya nggak mungkin, dan itu bagi saya nggak bisa lah. Apalagi lah punya iman ini luar biasa. Bagi saya nggak bisa lah. Bagi saya mungkin tidak akan mungkin dan tidak akan mungkin. Itu saja lah. Saya mungkin komennya nggak bisa banyak komen karena lah orangnya itu tahan banting ya. Mau hidup miskin, hidup susah, tetap Kristus. Mati adalah suatu keuntungan dalam Yesus Kristus. Baik kita hidup maupun mati, kita milik Tuhan Yesus. Roma 14 ayat 8. Filipi 1 ayat 21. Oke, Tuhan Yesus berkati lah. Selamat Natal, Oke. salam buat keluarga. Nanti kita Terima kasih Pak Bom Bom, selamat Natal. Salam juga untuk keluarga di sana dan selamat Hari Raya Mu'alaf. Nah, jadi kita sudah dengar pandangan orang Islam, pandangan murtadin, pandangan orang Kristen, dan terakhir mudah-mudahan ada pandangan seorang mualaf. Siapa yang mualaf di sini? Coba angkat tangan ya. Oh, anak Batak ada pula ini. Coba anak Batak. Kok anak Batak ada ya? Ini palsu nih kayaknya, palsu nih. Ya. Oh, palsu ya. Oh, ada. Halo, anak Batak. Selamat malam, selamat Natal. Silakan, apa yang mau kau sampaikan? Selamat Natal Bang, selamat Natal. Ada kelebihannya satu. Itu jadi minuman bertambah. Oke, aku tahu yang dimaksud adalah saya jadi bisa minum kencing onta. Yang dulunya saya mengejek orang dan sering mengatakan babai saja, anak babai tidak mau minum kencing bapak dan maknya atau minum kencing sama. Bahwa sekarang kalau saya, kata si AB palsu ini, maka saya akan sudah mulai bisa dapat jatah, dapat bonus, dapat izin atau legal atau halal meminum kencing onta. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau kau sampaikan? Silakan. Nggak ada Bang. Lanjut. Siap. Hati yang gembira adalah obat ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Iya. Ini lagi saran dari kawan bahwa tapi Yusuf PI, Yusuf PA minum kencing onta, tepar dia kawan di rumah sakit. Gimana ceritanya ini ya? Atau memang fisiknya Yusuf PI lemah? Ya, oke. Itu pendapat lain karena memang hanya di dalam apa ya, maaf ya, orang-orang Arab lah, ada nggak kaitannya dengan agama itu ya, dan memang itu ada perintah kan ya. Hanya di dalam agama Islam lah orang bisa resmi atau halal minum kencing onta. Kalau di Kristen kan tidak kita temukan itu ya, yaitu satu kelebihannya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Maunya ada yang mualaf lah ya, nggak ada yang mualaf ya. Kalau ada yang mualaf enak kawan. Termos es.
Oh ini Bapak ini dulu. Ini tadi Imran Purba dari tadi mau naik ini. Halo Pak Imran Purba, selamat malam. Halo, selamat malam, Lendi. Malam, silakan Le. Saya mulai dulu dari apa ya? Saya mulai dulu dari Al-Quran ya. Nah, dalam Islam itu disebutkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Qad tabayyana rusydum minal ghayyi. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, maka akan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, harus ditaati. Dalam Islam itu hukum itu ada tingkatannya, ada jenjangnya. Pengambilan hukum itu pertama dari Al-Quran. Setelah Al-Quran baru pengambilan dari hadis. Dari hadis nanti baru masuk kepada ijma ulama. Nah, baru salafus sholih. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Terkait dengan statement Bang Rudi tadi bahwasanya apa keuntungan kan gitu masuk Islam. Kalau ini ditanyakan, kalau kita buka sejarah Bang, umat Islam itu kalau ada orang yang masuk Islam, dia akan sangat iri dengan orang yang baru masuk Islam itu Bang. Termasuk saya. Kalau Bang Rudi masuk Islam hari ini, saya cemburu dengan Bang Rudi. Kenapa cemburu? Keutamaan orang yang mu'alaf masuk Islam itu ada dua yang paling besar. Yang itu tidak bisa saya miliki. Pertama, seluruh dosanya selama hidupnya sampai dia masuk Islam itu terhapus. Sedangkan saya beragama Islam dari kecil, dosa saya dihitung semenjak saya balik sampai sekarang, dan sehingga saya meninggal, dosa saya dikira terus Bang. Sementara kalau seandainya ada saudara yang lain yang masuk Islam, hari ini dia masuk Islam, berapapun umurnya, dosanya yang telah lalu itu terhapus. Saya cemburu. Yang kedua, dia akan menerima pahala yang luar biasa, yang lebih besar daripada dunia sebesar isinya. Dan ini tidak bisa kami dapat Bang. Sekuat apapun saya beribadah, limpahan pahala yang luar biasa itu nggak saya dapat gitu loh. Dan itu hanya didapat sama orang yang baru masuk Islam. Dan Rasulullah mengibaratkan orang yang baru masuk Islam itu adalah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, yang bersih tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Gimana saya nggak cemburu Bang Rudi? Orang baru masuk Islam dapat pahala luar biasa banyak, luar biasa besar, dosanya tidak dianggap, terhapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, menanggapi dengan yang dibilang Bang Rudi tadi, bahwasanya ketika masuk Islam boleh menghujat, saya ingin katakan bahwa itu salah besar. Al-Quran menegaskan bahwa berdakwah itu adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya apa? Dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya ada orang yang mungkin dianggap menghujat, mungkin ya, ada beranggapan si A menghujat, si B menghujat, mungkin itu titik balik dari yang hadir di situ. Apa yang saya maksudkan? Bisa jadi dia pun hadir dengan tata cara yang mengolok-olok juga. Akhirnya apa? Yang ditanya juga dengan tensinya balik mengolok-olok. Nah, pertanyaan yang tadi juga agak menggelitik sama saya ketika Bang Rudi bilang bahwa nanti akan dipertanyakan yang mana gitu kan, kitab yang mana yang mau dibuat. Kami umat Islam itu hanya beriman kepada kitab sebelumnya tadi sebagai mempercayai itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikutinya Bang Da. Jadi tidak ada kewajiban bagi kami umat Islam ini untuk mengikuti Injil contohnya, untuk mengikuti Taurat, Zabur. Bahkan saya
sampai detik ini tidak wajib untuk ingin tahu apa isinya. Kitab-kitab sebelumnya tadi menurut kami hanya percaya itu diturunkan oleh Allah. Zabur, Taurat, Injil tadi sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah. Apa isinya? Isinya adalah yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Cukup itu aja yang kami imani gitu loh. Perkara orang lain mengimani, oh dicarikannya, oh ini kitabnya, ini isinya segala macam, kami nggak peduli itu sebenarnya. Kami mengimani Allah telah menurunkan Zabur, Injil, Taurat itu, betul Allah sudah turunkan. Apa isinya adalah apa yang ada tertulis dalam Al-Quran saja. Itu yang kami ikuti. Makanya ketika terjadi perdebatan, umat Kristen bilang bahwasanya Nabi Isa itu disalibkan contohnya. Kami katakan tidak. Bukan karena kami belajar Injil, bukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kami menerangkan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu penjelasan kami gitu loh. Makanya sebenarnya kami sebagai umat ini hanya menikmati saja perdebatan-perdebatan itu. Apakah kajiannya Al-Quran yang dibongkar atau Alkitab atau Bible itu yang dibongkar, kami hanya menikmati. Di kaminya, di umat Islam ini yang tidak mendalami dunia apologet seperti Bang Rudi dan kawan-kawan ini, kami tidak terlalu begitu peduli sebenarnya. Apa yang diisikan dalam Bible itu, saya tidak terlalu peduli. Tapi ketika Al-Quran sudah menjelaskan Nabi Isa bilang seperti ini, Allah menyatakan Nabi Isa seperti ini, ya itu aja yang kami ikuti gitu loh. Satu lagi Bang Das sebelum Siap, silakan. Terkait dengan berangkat haji seperti dibilang tadi ataupun umroh, Arab Saudi itu tidak boleh dimasuki orang di luar Islam di dua tempat, Mekah dan Madinah. Jadi siapapun dia tidak boleh masuk ke sana kecuali dia beragama Islam. Karena dua tempat itu adalah dua tempat yang terlarang untuk agama lain, bukan hanya Kristen sebenarnya. Bahkan Raja Arab sendiri itu tidak boleh memberikan izin apapun terhadap dua kota dimaksud. Padahal dua kota itu berada dalam genggaman pemerintahan Arab Saudi saat ini. Tapi tetap adabnya adalah kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang dilindungi. Sampai detik ini tidak pernah ada diizinkan orang dari luar Islam untuk masuk ke dalamnya. Dan itu sudah dibuat traktat di dalam PBB seingat saya, juga sudah menjadi sebuah keputusan bahwa itu adalah tempat tertutup untuk yang lain. Mungkin sama halnya seperti yang ada di Vatikan mungkin. Itu kan juga kan memang tidak boleh. Kami yang bukan beragama Kristen, Katolik bisa ke sana gitu. Itu mungkin Oke. Ya. Mudah-mudahan hidayah Allah memberkati kita semua. Saya tidak mendoakan apa-apa. Cuman saya agak tertarik dengan tema hari ini. Mudah-mudahan tema yang Bang Rudi bawa hari ini menarik semua orang tanpa ada menghujat apapun. Dan kita pencerahan ini. Oke. Terima kasih Lai Purba. Selamat malam. Terima kasih atas jawaban dan kebaikannya. Saya tidak akan membantah. Ya. Ini pandangan baru lagi dari Lai Purba. Kenapa aku bilang Lai? Karena abang saya yang paling besar nikah sama orang Jawa dibuat buru purba. Ya. Nah. Cuman satu yang mau saya sampaikan, ketika tadi dia mengatakan Taurat, Zabur dan Injil untuk orang yang sekarang ini memang ya tertuang semua dalam Al-Quran. Makanya saya katakan tadi, Musa itu diakui beragama Islam. Isa juga beragama Islam, Raja Daud atau Nabi Daud juga beragama Islam. Ketika pengikut Musa ditanya, Islamnya pengikut Musa, apa kitabmu? Maka dia akan menjawab Taurat. Tidak mungkin dijawabnya Al-Quran kawan, tidak mungkin. Karena dia Al-Quran belum datang. Dia hanya bilang Taurat. Demikian juga pengikut Daud. Demikian juga pengikut Nabi Isa. Ya.
Kalau sekarang betul harus jawabnya Al-Quran ya. Apakah kawan-kawan Islam percaya Musa Islam? Sesudah itu Daud Islam, Isa Islam. Artinya Islamnya Musa itu kitabnya adalah Taurat. Islamnya Daud itu kitabnya adalah Zabur. Islamnya Nabi Isa kitabnya adalah Injil. Jadi seluruh kitab ini adalah kitab Islam. Kan begitu ya. Nah itulah yang nanti tolong kawan-kawan cari gali ajari saya. Nah, kan begitu ya. Nah yang menarik bahwa abang itu bilang 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang bukan Islam. Saya setuju itu. Ya. Makanya tapi Syiah itu Islam apa enggak ya? Karena kalau hitungan penduduk Islam dunia, Syiah dimasukkan kategori Islam. Tapi kalau mereka ini bicara spesifik, Syiah itu tidak Islam katanya, Sunni. Sunni apa Syiah ya? Sunni yang Islam ya. Syiah katanya enggak, contohnya orang Irak, Iran dan sebagainya macamnya. Kalau mereka tidak Islam, berarti kok bisa mereka naik haji juga? Kan itu pertanyaannya. Ada yang bilang Syiah ya. Tapi itulah, saya kurang paham apa perbedaannya, meskipun pernah diterangkan kawan, tapi saya tidak pala memfokuskan diri ke situ ya. Oke, nah, kemudian kawan ada lagi, maunya ada yang mu'alaf loh. Masa kalau yang Muslim ya, mereka akan menjelaskan seperti itu ya. Sekarang yang mu'alaf dulu, tolong dikasih kode dong. Siapa yang mu'alaf? Ini Pak Asep, Mapopo. Perempuan dulu ya. Ini apa nih? Panglima. Perempuan. Tapi ini kadang fotonya aja perempuan. Kalau nggak perempuan langsung kuturunkan ya. Karena tadi fotonya perempuan. Nanti nggak perempuan pula. Kita lihat dulu pandangan mereka gimana. Oh ternyata nggak naik dia kawan. Apalagi Togu. Ini orang-orang Kristen jangan dulu ya. Ini ada namanya Dayak Muslim, ada namanya, mudah-mudahan ini Muslim ya, jangan sampai nggak Muslim kawan. Kalian pakai nama-nama Muslim tapi Kristen. Pak Ansor dulu, coba Pak Ansor ini belum pernah aku dengar namanya. Halo Pak Ansor, selamat malam. Halo Pak Ansor, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan kami dengarkan apa pendapat Bapak, silakan. Ya, saya sedikit tadi menanggapi teman Kang Rudi ya. Siapa itu yang murtad. Maksudnya gini, kalau masuk Muslim ada yang menawarkan haji apa itu baru bagus. Saya rasa bukan begitu. Kalau Islam masuk Islam karena duit nggak ada ya yang menawarkan kamu masuk Islam aja saya kasih duit, nggak ada. Karena tadi sudah disebutkan kawan kita juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan kan begitu. Kemudian ada lagi itu Bang Budak Angon juga saya respect juga, dia memerintah atau memberi pesan kepada Abang Rudi, janganlah masuk Islam, karena masuk Islam itu bukan cuma sekedar masuk saja, risikonya berat ya, konsekuensinya itu sangat luar biasa berat. Apalagi seorang apologet Abang Rudi ini termasuk orang yang katanya sudah dibenci, kalau masuk Islam tambah lagi berat bebannya nanti. Jadi jangan, saya lebih respect kalau Bang Rudi selalu membahas apa yang pernah Bang Rudi alami, yang diserang seperti ini, saya lebih mendukung itu bagi saya. Nah, kemudian pertanyaan tentang di kuburan tadi ya, di alam barzah atau di alam kubur, ketika ditanya siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, kan pertanyaannya bagi orang Islam ya sudah pasti jawabannya Al-Quran, bagi orang Yahudi pasti jawabannya Taurat, itu sudah betul. Akan tetapi Tuhan itu yang dipertanyakan, pasti orang yang Muslim pasti akan sama menjawab satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Musa tidak menduakan Tuhan, bagi Isa tidak menduakan Tuhan.
Jadi yang menduakan Tuhan siapa, silahkan nanti Bang Rudi cek sendiri. Kemudian lagi ada lagi tentang apa ya, tadi saya lupa, masalah ya pokoknya saya sebenarnya menanggapi orang-orang yang bagus memberi saran kepada Bang Rudi. Bang Rudi ini saya rasa upload yang dari dulu saya ikuti, sebenarnya saya dari semenjak di Zoom, saya ini orang Zoom juga, cuman saya memang orang bukan upload ya. Jadi Bang Rudi ketika berdiskusi dengan umat muslim pun bagus, nggak ada hujatan. Ini yang luar biasa kepada Bang Rudi. Jadi kalau orang Islam itu tidak suka menghujat ketika tidak dihujat, itu saja, imbal balik saja, menurut saya begitu. Masih banyak sebenarnya ya tanggapan-tanggapan saya nih sebagai orang yang suka melihat Bang Rudi ini luar biasa. Kalau Bang Rudi punya misalnya kan ini ande-ande nih, ande-ande kalau saya masuk Islam gimana. Sebenarnya kalau saya pribadi itu menyarankan jangan, kuatkanlah iman Anda kalau memang itu menyelamatkan Anda, itu aja, tapi jangan menghujat. Itu luar biasa Bang Rudi dari dulu, sama Bang Nandar, sama siapa saja, buka-bukaan data, buka-bukaan dalil, itu wajar, namanya diskusi, kan begitu. Bukan berarti Bang Rudi nanti masuk Islam kemudian akan berbalik seperti Nora, seperti Faruk, enggak seperti itu juga. Karena apa ya, umat muslim ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan saja sudah dianggap menghujat. Begitu juga mungkin Bang Rudi mengatakan Yesus bukan Tuhan pasti sudah dianggap menghujat, betul kan? Nah ini nanti sepertinya lebih baik Bang Rudi tetap konsisten dengan misinya Bang Rudi sendiri aja. Misalnya berurusan dengan etis ya memang itu bertentangan, ya udah. Yang penting Bang Rudi sendiri kan tetap bertahan di Indonesia, karena apa? Bukan penghujat. Lain halnya dengan siapa itu Edis Tipu dan kawan-kawan, kan begitu. Kurang lebih seperti itu Bang Rudi. Saya cuman lebih respect dengan Bang Rudi ketika Bang Rudi di Indonesia ini tetap berupload saja. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ansor. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, saya tidak Lanjut. tidak membantah ya kawan-kawannya. Itu pendapat Pak Ansor, cuman satu yang saya tangkap. Beliau mengatakan lebih baik tetap di Kristen, tidak usah pindah agama. Kenapa? Sedangkan tidak pindah ke belum pindah saja aku sudah dihujat mati-matian. Apalagi kalau pindah ya kawan-kawannya, ngeri kawan. Dihujat mati-matian, Iskariot lah, inilah, itulah. Dan satu hal yang saya tangkap tadi, ada punya nilai kebenaran. Mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu adalah penghujat. Tapi yang mengatakan itu harus orang Kristen, kawan. Nah, ini saya tambahin Pak Ansor ya. Mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu penghujat kalau yang mengatakan Kristen. Tapi kalau yang mengatakan itu umat Islam, ya memang bukan, Yesus itu bukan Tuhan bagi Islam, bukan hujatan namanya. Paham ya kawan-kawannya? Makanya saya lawan si Edis, karena si Edis sudah menghujat. Ya, jadi herder tenang ya, tenang kalian di bawah. Saya belum jadi mu'alaf pun kalian sudah ribut memaki saya kan, menghujat, memaki, adalah dibilang Yudas Iskariot, adalah ini, adalah itu semua ya. Bagi saya itu angin lalu. Saya sudah sering digitu-gitukan kok. Kalian aja merasa itu hebat, kalian aja merasa itu mental saya turun. Mental saya stabil. Saya santai. Ya. Cuman hanya berpengaruh kepada apa? Ya itu dah langganan YouTube aja berpengaruh. Kalau yang lain tidak berpengaruh. Karena masih banyak orang-orang yang memang cerdas ya. Coba mana yang mu'alaf dong. Sekarang biar berbagi apa ya, pengalaman dulu. Buku ruqyah. Nah, Bapak ini buku ruqyah, mudah-mudahan mu'alaf. Halo Pak buku. Mana kok lari? Mana lagi nih? Jadi nanti kawan-kawan coba kalian tanya ketika di alam kubur pengikut Musa ditanya apa kitab sucimu, siapa nabimu, ya nggak mungkin dibawa jawab mereka Muhammad ya, pasti bilangnya Musa. Coba tanyakan kalau kalian berdiskusi sama kawan-kawan Islam, apakah pengikut Musa itu akan ke neraka semua karena menjawab nabi mereka Musa, bukan Muhammad dan kitabnya adalah Taurat, ya.
bantu ya. Siapa lagi ya? Ini nama-nama Kristen semua. Mana tadi yang apa itu? Bahagia Yakin. Kang Asep. Asep coba. Oh ada Abdullah, bisnya Abdullah ya. Kalau Abdullah bisa Kristen bisa Islam.